Perkenalkan, nama saya Dadan Pranata. Saya adalah seorang mahasiswa semester 4 jurusan Desain Komunikasi Visual di Universitas Multimedia Nusantara. Saya adalah seorang yang memiliki minat besar dan juga keinginan untuk belajar dalam dunia desain grafis dan juga digital. Saya sendiri itu senang untuk mengeksplorasi tren-tren desain yang baru, baik dalam desain tradisional ataupun digital. Oleh karena itu, dengan saya mengikuti tren-tren tersebut dapat meningkatkan kreativitas saya sehingga dapat berpengaruh untuk beberapa proyek yang mungkin nanti saya akan kerjakan ke depannya. Saya sendiri juga sempat aktif di beberapa proyek freelance di perusahaan startup yang tentunya dengan saya kerja freelance ini dapat memperluas pengalaman saya di dunia industri kreatif itu sendiri. Lalu yang membuat saya tertarik melamar di perusahaan ini atau tertarik dengan posisi ini karena saya sendiri itu melihat kalau perusahaan ini itu memiliki visi yang tentunya sejalan dengan minat saya sendiri, yaitu tentunya desain grafis atau digital. Dengan saya melamar di perusahaan ini, saya ingin tentunya belajar dan juga mengasah kemampuan saya lebih jauh lagi di lingkungan profesional, dan juga belajar hal-hal baru dari tim kreatif yang sudah memiliki pengalaman di perusahaan ini. Dan saya juga selain ingin belajar, saya juga tertarik dengan proyek-proyek yang sudah dikerjakan oleh perusahaan ini, dan juga karena proyek-proyek yang saya tertarik tersebut, saya ingin berkontribusi dalam mengerjakan proyek tersebut untuk menyumbangkan ide-ide kreatif yang mungkin saya punya, dan juga dapat membantu bagi proyek-proyek yang dikerjakan oleh perusahaan ini nantinya. Saya sendiri memiliki beberapa pengalaman kerja freelance yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu di perusahaan startup untuk mendesain frame-frame self photo studio, sehingga saya dapat belajar untuk lebih profesional di industri kreatif ini. Dan juga selanjutnya, menurut saya salah satu kelebihan saya itu adalah untuk menciptakan desain-desain yang tentunya tidak hanya enak untuk dipandang di mata dan juga secara estetika baik. Saya juga ingin menciptakan desain yang tentunya fungsional, sehingga oleh karena saya ingin menciptakan desain yang fungsional, saya juga harus beradaptasi dengan tren-tren yang ada, sehingga menurut saya sendiri adalah seorang yang cepat untuk beradaptasi, sehingga dengan dapat beradaptasi lebih cepat dapat berpengaruh kepada proyek-proyek yang akan nanti saya kerjakan, sehingga dapat sesuai dengan keinginan klien. Dan juga terakhir, saya memiliki keinginan untuk belajar yang sangat tinggi, sehingga dengan ada hal tersebut saya akan lebih cepat beradaptasi dalam dunia industri kreatif ini. Dan tidak hanya saya memiliki kelebihan, tapi tentunya saya memiliki kekurangan, yaitu yang terkadang saya terlalu perfeksionis dalam mengerjakan suatu proyek, sehingga keperfeksionisan tersebut memakan waktu yang cukup lama dari yang sudah saya rencanakan untuk pekerjakan. Oleh karena itu, untuk sekarang saya sendiri sedang belajar untuk memanage waktu saya sendiri agar lebih efisien, dan juga agar lebih tepat waktu dan lebih tepat waktu dan tentunya tetap sesuai dengan keinginan apa yang klien mau. Menurut saya, gaya desain saya sendiri itu cenderung lebih ke arah minimalis dan juga modern, tetapi juga terkadang saya mendesain di luar dari gaya minimalis dan juga modern, yaitu dikarenakan saya ingin menyesuaikan dengan keinginan klien, sehingga hal-hal tersebut dapat sesuai dengan apa yang diinginkan klien, karena apa yang diinginkan klien itu
menurut saya sendiri adalah suatu hal yang sangat penting dibandingkan ego dari diri sendiri untuk mendesain dengan apa yang diinginkan oleh diri sendiri. Dan juga tentunya saya tetap terus mencari inspirasi melalui Pinterest, Behance, dan juga lain-lain sehingga dapat mengikuti lagi-lagi tren-tren desain yang sekarang tentunya berkembang di sosial media. Dan salah satu karya favorit saya menurut saya sendiri itu dari portofolio saya adalah salah satu project ilustrasi yang saya buat pada saat saya sedang ingin belajar mendalami lagi dunia digital. Dan juga project tersebut memakan waktu yang cukup banyak tentunya karena saya sendiri itu yang sudah disebutkan tadi terlalu perfeksionis dalam mengerjakan suatu hal, sehingga menurut saya itu salah satu karya terbaik saya. Dan juga yang kedua adalah saya sempat melakukan rebranding dari suatu logo. Dan juga menurut saya karena itu salah satu karya yang pertama kali saya kerjakan, menurut saya itu adalah salah satu karya terbaik saya juga. Saya sendiri juga senang bekerja dalam tim, dan juga tentunya saya sangat terbuka dan juga sangat menyukai apabila saya mendapatkan feedback itu sendiri. Dan karena saya sendiri percaya dengan adanya feedback dan juga kolaborasi, hal-hal tersebut itu bisa menghasilkan desain-desain yang tentunya lebih dapat menyampaikan pesan yang diinginkan kepada para penikmat karya atau kepada yang melihat karya tersebut. Sehingga dengan ada feedback dan dengan adanya feedback dapat membantu saya untuk project-project tersebut. Menurut saya iya, karena saya pernah dalam beberapa project freelance yang saya kerjakan, ada beberapa klien yang memiliki selera desain yang berbeda dengan saya dan memberikan beberapa referensi dan juga rekomendasinya. Menurut saya dalam situasi tersebut, saya sebagai seorang desainer harus memahami kebutuhan dan juga apa yang diinginkan oleh klien, sehingga saya mencoba untuk memberikan beberapa alternatif desain yang mungkin masuk dalam selera klien tersebut. Dan juga saya mencoba mencari-cari referensi yang tentunya masuk dalam selera klien tersebut. Dan juga saya tentunya memberikan penjelasan saya atau argumen saya mengenai mengapa saya lebih menyukai desain yang ini dibanding desain yang alternatif lainnya, sehingga dapat cukup memberikan masukan juga kepada klien. Dan juga saya menerima beberapa masukan dari klien. Dan menurut saya sendiri itu melihat AI atau artificial intelligence itu sebagai salah satu alat yang bisa membantu saya untuk mempercepat proses desain. Tentunya bukan menggunakan pekerjaan AI dan juga saya berikan kepada klien, tetapi dengan ada AI itu dapat memberikan saya banyak referensi dan juga beberapa ide-ide yang dapat saya coba ambil sebagai referensi, sehingga hal tersebut dapat saya tuangkan ke dalam pekerjaan saya atau dalam proyek-proyek saya. Dan menurut saya teknologi tersebut tidak mengancam saya sebagai seorang desainer, tetapi menurut saya sendiri itu adalah salah satu teknologi zaman sekarang yang tentunya sangat-sangat membantu. Karena dengan ada AI juga saya dapat mengatur project-project desain saya, seperti mendapatkan referensi dari AI yang sudah saya sebutkan tadi, dan juga dapat membantu workflow saya, seperti dengan ada AI memberikan beberapa bantuan yang mungkin saya lupa dalam mengerjakan project-project saya, tetapi dapat
ketika saya mencari referensi dari artificial intelligence itu sendiri, dapat membantu saya untuk merimain kembali apa yang mungkin saya tertinggal. Dan juga terakhir adalah, menurut saya AI bukan salah satu teknologi yang dapat mengancam saya sebagai desainer, tetapi justru membantu, karena dengan ada AI mungkin dapat memberikan masukan-masukan dan juga memberikan beberapa posibilitas yang mungkin tidak saya pikirkan sebelumnya. Tetapi dengan ada hal tersebut dapat membantu saya untuk mempertimbangkan apakah project yang sudah saya kerjakan itu layak untuk dipresentasikan kepada klien ataupun belum layak untuk dipresentasikan kepada klien. Dan juga menjadi AI juga bisa menjadi salah satu feedback saya dan juga masukan kepada saya agar project yang saya kerjakan itu dapat berhasil ke depannya. Menurut saya itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Sekali lagi saya Glenn Pranata, terima kasih.